بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini kita menjadi bagian dari orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW tentang keberkahan. Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita akan mengkaji salah satu bagian dari hal yang terpenting dalam hidup kita, yakni sesuatu yang biasa kita cari, Quranic healing. Healing itu apa, Bapak? Tahu? Healing itu apa, Pak? Yang tahu healing? Dolem. Healing itu dolem. Healing liburan. Healing itu artinya nyari kesembuhan. Nah, dari apa? Dari kesuntukan. Ya, dari rasa suntuk, dari rasa bosan. Biasanya begitu di masyarakat kita. Sedang suntuk di rumah, lagi gabut, ya, istri marah-marah terus, saya butuh healing. Masih banyak hutang, butuh healing, gitu ya. Ya. Ada masalah sama menantunya, butuh healing. Suami kok belum gajian atau gimana gitu ya, belum ada setoran dari suami gitu, butuh healing. Apa-apa butuh healing. Apalagi sekarang musim liburan, manusia disibukkan untuk healing katanya. Healingnya orang sekarang itu ada yang jalan-jalan ke pantai, ada yang ke mall gitu ya. Kepuasan seseorang tentang healing ini atau pemahaman seorang tentang healing ini hanya begitu, jalan-jalan untuk mencari kesenangan, untuk mencari kenyamanan, menghilangkan kepenatan, menghilangkan rasa bosan, menghilangkan stres. Itu healing. Maka Al-Quran menawarkan healing itu sendiri. Karena Al-Quranlah yang menggambarkan, ya, yang mampu mengajak kita, ya, menjadi tour leader. Tahu tour leader? Tour guide-nya. Ya, jadi kalau mau perjalanan harus ada leadernya, ada guide-nya, ada yang menuntun. Kemanapun kita pergi, ya, pasti ada tour guide-nya. Maka dalam hidup ini Allah jadikan Al-Quran itu, ya, sebagai tour guide kita, yang mana dia yang akan mengajak kita healing. Ya. Tadi saya bacakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Surat Al-Isra ayat 82. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran itu syifa. Syifa itu bukan obat, tapi kesembuhan. Kalau obat itu bahasa Arabnya dawa. Rasulullah SAW bersabda likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu punya obat atau ada obatnya. Tapi kalau syifa itu ada jaminan kesembuhan. Ya. Ini resep dari langit. Ya. Allah klaimkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmah.
Bukan hanya syifa, tapi juga rahmah. Rahmah itu apa? Kasih sayang. Lil mu'minin. Di garis bawahi, lil mu'minin. Untuk orang-orang yang yakin. Untuk orang-orang yang percaya. Untuk orang yang beriman. Atau lebih jelasnya, untuk orang-orang yang sadar. Karena iman itu ya tidak bisa dilepaskan dari kesadaran. Ada orang tahu tentang baik buruk, halal haram. Dia tahu zina itu haram. Dia tahu ngerampok, mencuri, nipu, judi itu haram, tidak baik. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena kehilangan kesadaran atau karena kehilangan keimanan. Maka iman itu ciri-cirinya adalah ada kesadaran. Makanya dikatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ya bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karenanya, orang yang penuh dengan kesadaran adalah orang yang menambah keimanannya dengan ilmu. Dan di antara pusat atau puncak dari ilmu itu adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh tidak pernah meninggalkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hal yang pertama yang diminta oleh Rasulullah apa? Ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu inilah yang akan mengantarkan seseorang nanti pada kebaikan-kebaikan, pada kebenaran, supaya orang ini nanti tidak tersesat. Kalau orang melakukan perjalanan, dalam perjalanan misalnya, tadi dikabarkan ada salah seorang di antara saudara kita sudah berpulang duluan, maka nanti kewajiban seorang muslim adalah mengantarkan pulang, yaitu ke peristirahatan terakhirnya. Dimakamkan di mana nanti, misalnya di Samaan. Jadi nggak tahu misalnya Samaan lewatnya mana. Nah, maka di situ butuh Google Map, butuh peta. Gak mungkin jenengan nanti arahnya ke barat atau arahnya ke arah Batu gitu. Mau ke Samaan arahnya ke Batu, munyur-munyur gitu, lihat ke Kediri terus ke Surabaya gitu. Pemakaman udah selesai, jenengan baru datang. Artinya Al-Qur'an itu ya isinya adalah ilmu yang mengantarkan pada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jarak terdekat antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi kalau lihat ada satu titik dengan titik yang lain, jarak terdekatnya apa? Garis lurus, bukan garis munyur-munyur. Ya, kalau garisnya bengkok, muter-muter itu jaraknya jauh. Kita itu kalau ditanya gitu kan, pengen kebaikan itu cepat atau nanti ditunda-tunda? Pengennya yang segera, pengennya yang cepat kebaikan itu. Kalau ada orang sakit pengennya sembuhnya kapan? Pengen yang segera, kan begitu. Kalau ada rizki pengennya yang segera. Apapun itu kita mintanya yang segera. Oleh karenanya Al-Quran menuntun seseorang itu untuk dekat dengan tujuan. Al-Quran itu adalah tour guide tadi, atau adalah penuntun dalam perjalanan untuk ya sampai pada tujuan dengan waktu dan jarak terdekat. Kalau kita ingin sukses, ingin mendapatkan apa yang menjadi tujuan kebahagiaan seorang hamba, maka mengacu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya informasi-informasi. Al-Quran itu isinya tentang ilmu, yang mana kita semuanya mungkin di sini berani berkorban mengeluarkan biaya atau dana yang besar untuk menguliahkan anak kita. Ya, memasukkan ke universitas-universitas. Ketika anak kita kuliah, yang dicari apa di kampus? Informasi. Ya, semua ilmu itu isinya informasi. Semua universitas, fakultas itu isinya yang dicari adalah informasi. Dia masuk fakultas kedokteran. Di kedokteran apa yang dicari? Informasi. Itu ilmu yang berisi informasi tentang kesehatan, tentang penyakit, tentang tubuh, tentang solusi, tentang obat. Kan begitu?
Apapun jurusannya, tidak mungkin keluar dari informasi yang dicari. Maka informasi itu isinya tentang data, atau data itu berbicara tentang kata-kata. Allah sudah klaimkan bahwasanya petunjuk atau kata-kata yang terbaik dari muka bumi adalah Al-Quran. Ya, Sayyidul kalam kalamullah. Puncak dari perkataan atau puncak dari informasi, puncak dari ilmu adalah Al-Quran. Oleh karenanya perhatian kita harusnya penuh dengan Al-Quran. Mengapa umat saat ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai yang utama? Rasulullah SAW telah tahu jauh-jauh hari. Oleh karenanya dulu Rasulullah SAW pernah mengeluhkan tentang umatnya, yakni di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30, di mana Rasulullah SAW mengeluh. Rasulullah SAW mengeluhkan kaumnya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena ternyata manusia di akhir zaman, ya, umatnya Rasulullah ini banyak juga yang terjebak. Yang tadi tuh healing itu ternyata harus jalan-jalan, healing itu harus dolan kemana-mana. Ya, ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, ada yang belanja, ada yang pergi ke Singapura, ada yang dengan caranya umroh, caranya macam-macam. Ya, maka ketika mereka kebingungan seperti ini, kita lihat para mufassir senantiasa mengatakan, kami sangat khawatir, kami sangat prihatin jika benar bahwasanya ternyata umat Islam saat ini adalah bagian dari orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW dalam surat Al-Furqan, yang mana Rasulullah SAW di situ mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Menjadikan Al-Qur'an itu mahjura. Apa itu al-mahjura? Mahjura artinya sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, mahjura ini maknanya ada 4. Ya. Makna mahjura itu ada 4. Yang pertama artinya adalah Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai bacaan utama. Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai bacaan sehari-hari. Yang kedua, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai penegak syariat. Yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat, ya, tidak lagi difungsikan sebagai syifa. Padahal Allah sendiri yang mengklaim bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa. Ketika seseorang itu sakit, dikala sedang sakit, kita langsung pergi ke dokter. Benar atau tidak? Langkahnya salah atau benar? Sudah benar. Ya. Kemudian ketika dokter mendiagnosa penyakit, oh ternyata bapak ini penyakitnya ini dan ini, obatnya ini. Bapak juga harus disuntik. Nah, si pasien pasrah. Ketika diminta untuk minum obat, dia minum obatnya. Ketika dia diminta untuk suntik atau operasi, dijalankan. Kenapa? Padahal dia tidak kenal sama dokternya. Dan kalau ke dokter kenal nggak sama dokternya? Sebagian besar kita tidak kenal sama dokternya. Kenapa kita percaya? Kenapa kita mau? Dikasih obat jelas itu pahit, kita mau menelan pahitnya obat itu. Bahkan kita mau untuk disuntik atau dioperasi, sadar kalau itu sakit. Kita tidak tahu obat yang dikasihkan itu kandungannya apa, isinya apa. Kita mau aja disuntik, ya kan? Mau dioperasi. Ada orang suatu saat, ya, di salah satu rumah sakit di Kota Malang, ya, pernah didiagnosa kanker. Ada kanker dan ada tumor di tubuhnya. Setelah dilakukan pembedahan, tumornya hilang, nggak ada.
Akhirnya dijahit lagi. Kecewa nggak kalau kayak gitu? Ada kekecewaan, tapi dia penuh dengan kesadaran tadi, menyerahkan, memasrahkan kepada dokter. Kenapa? Dokter ini nggak dia kenal, ya. Bahkan dia suruh bayar, dia bayar. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang menurunkan penyakit, telah memberikan petunjuk. Al-Quran itu syifa. Bahkan Al-Quran itu, ya, telah terbukti bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan bahwasanya suratul Fatihah, ya, surah Al-Fatihah atau As-Sab'ul Mathani atau Ummul Kitab, ya, nama lainnya adalah Ar-Ruqyah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, Al-Quran pernah dijadikan sebagai obat jelas penyakitnya medis. Orang yang terkena sengatan kalajengking. Di zaman Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri melakukan perjalanan dengan beberapa temannya, yang para sahabat. Kemudian dia singgah di satu kampung, di mana tradisi di Jazirah Arab pada saat itu, ya, adalah ketika seseorang minta untuk dijamu, biasanya dijamu. Ketika orang melakukan perjalanan, ya, masuk ke satu kampung, kemudian dia minta untuk dijamu. Itu bagian dari tradisi mereka adalah memuliakan tamu. Suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri datang ke satu kampung yang mana di situ ternyata penduduknya tidak ramah. Ya, minta dijamu, ditolak untuk dijamu. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri memutuskan dengan para sahabat, ayo kita keluar dari kampung ini. Di ujung perbatasan, ya, kemudian ada yang ngejar, ada yang nyusun. Bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri dengan para sahabat yang lainnya, apakah di antara kalian ada mu'allij, ada seorang peruqyah, ada yang bisa meruqyah? Ya, kepala suku kami ini sudah sakit, ya, beberapa hari, akan tetapi dia belum menemukan obatnya, belum menemukan penyembuhnya. Sudah berobat ke beberapa tabib, akan tetapi dia belum sembuh. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, ya, saya bisa. Akan tetapi nanti ada syaratnya. Kalau kamu mau, ya, nanti diruqyah, maka nanti kalau sembuh minta imbalan 7 ekor kambing. Kemudian disetujui. Setelah disetujui, datanglah Abu Sa'id Al-Khudri untuk membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku itu. Dibacakan Al-Fatihah, ya, dalam riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Kemudian beliau meludah ke arah bagian yang sakit, yang terkena sengatan kalajengking, meludah tipis. Ada yang mengatakan mengumpulkan air ludahnya kemudian diludahi di bagian yang sakit. Ya. Seketika nggak lama penyakitnya sembuh dan akhirnya dikasihkan 7 ekor kambing. Insyaallah sembuh. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, kenapa kok bisa sembuh? Al-Quran yang dulu dibacakan, Al-Fatihah yang dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan Al-Fatihah yang sekarang itu sama. Maka segala penyakit itu pasti bisa diobati. Tapi ada beberapa kasus ternyata ada orang yang bacakan Al-Quran kok nggak sembuh-sembuh. Nah, rahasianya apa? Kita selesaikan dulu ceritanya. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Karena akhlak seorang sahabat begitu dulu. Ketika tidak tahu, ya, hukum tentang sesuatu, diklarifikasi dulu, validasi dulu. Ini bagaimana status upah kambing ini, ya, setelah aku meruqyah. Akhirnya dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi begini dan begini, ya, ada kepala suku yang sakit, kemudian kami dimintai tolong untuk meruqyahnya. Kemudian saya katakan saya bisa meruqyahnya, akan tapi nanti syaratnya diberikan 7 ekor kambing. Akhirnya kemudian dia sembuh setelah aku bacakan Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya nih? Dia bertanya, bagaimana status kambing ini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, ambillah, artinya makanlah dan berikan bagianku, kata Rasulullah. Tapi
Kata ulama itu bagian dari candaan Rasulullah, mengatakan nanti kasih aku juga bagian, kata Rasulullah. Akhirnya di situ Rasulullah SAW bertanya, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah Ar-Ruqyah? Maka nama lain surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ya. Ini yang menyebut nama Ar-Ruqyah itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka itu status bahwasanya Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan ya, Ibnu Taimiyah, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan dulu ya, para ulama salaf ketika mereka sakit, mereka tidak buru-buru pergi ke dokter. Mereka ambil air ya, mereka ambil air kemudian dibacain Al-Fatihah. Ya, dibacakan Al-Fatihah, kemudian ditiupkan, kemudian diminum. Itu langkah pertama untuk menjemput kesembuhan. Karena seorang mukmin itu harus yakin bahwasanya Allah akan memberikan kesembuhan. Dan pasti siapapun yang dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan jaminan ketenangan. Al-Quran memberikan pengaruh ketenangan baik kepada orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang muslim maupun non-muslim. Sudah pernah banyak sekali saya praktekkan. Suatu saat saya ke Bali, tour guide-nya itu perempuan, dia lagi stres nih mbaknya. Pada saat itu dia cerita, curhat sama teman-teman gitu kan. Dia mengatakan, saya lagi stres. Kenapa kok agak murung mbak? Tadinya ceria begini-begini, agak murung. Saya lagi stres begini-begini nih. Dan ada beberapa teman bilang, Ustaz tolong ruqyah ini katanya gitu. Ada apa katanya mbaknya? Coba nanti dibacakan Al-Quran biar tenang. Akhirnya benar mbaknya itu mau dengerin. Bahkan sekarang beliau sudah mu'alaf. Ya, waktu dia jadi tour guide itu masih pakai kebaya. Sekarang udah pakai cadar. Insya Allah. Allah berikan hidayah ya, melalui Al-Quran. Dibacakan. Dia merasakan tenang, nangis gitu. Jadi pernah gak dibacain Al-Fatihah kemudian sampai nangis gitu? Ini orang non-muslim. Dibacakan Al-Fatihah, dia benar-benar merenungi. Saya bacakan Al-Fatihah sampai 3 kali. Kemudian bacakan ayat-ayat yang lain. Apa yang dirasakan? Dia menangis sejadi-jadinya sesungguhan. Apa yang terjadi gitu. Dia merasakan, saya belum pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya selama saya hidup. Waktu itu usianya dia masih sekitar 24 atau 25 tahun, Mbak. Jadi dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Ini non-muslim. Jadi ada banyak orang ya yang disembuhkan dengan Al-Quran. Maka healing yang paling utama adalah dengan Al-Quran. Itu ada jaminan. Saya bolak-balik baca Al-Quran di rumah, tapi kok nggak tenang, tapi kok masih gelisah. Maka ada beberapa kasus, kata ulama, orang yang tidak ada pengaruh di dalam dirinya, di dalam hatinya ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan atau ketika membaca Al-Quran, jenisnya ada 2. Yang pertama adalah orang yang tidak fokus. Yang kedua adalah orang yang hatinya mati. Sudah, itu aja. Orang yang tidak fokus itu banyak hal. Karena bisa jadi dia terlampau banyak melakukan kemaksiatan. Atau dia terlampau stres. Orang yang terlampau banyak melakukan kemaksiatan, baca Al-Quran itu hambar. Hambar gitu rasanya. Semakin banyak dia baca, matanya sepet. Capek. Jenuh, pengen cepat-cepat berhenti. Dengar kajian itu malas. Untuk datang menuntut ilmu, malas. Karena orang yang sudah punya kenikmatan dengan Al-Quran, maka dia akan lebih banyak disibukkan pada hal-hal yang bermanfaat. Dia sibukkan dirinya, ya dia masukkan dirinya ke wilayah ilahiyah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada seseorang untuk masuk ke dalam kebaikan-kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairu ma huwa
khairan laka minhu. Sesungguhnya jika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti ya kepadanya yang lebih baik. Artinya dia meninggalkan rasa malasnya tadi, rasa bosannya, rasa jenuhnya tadi. Meninggalkan apa? Meninggalkan itu demi Allah, untuk Allah. Ya. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya. Dia merasa cinta, merasa suka terhadap sesuatu padahal dia tahu itu buruk, ditinggalkan. Ada orang yang terjebak ya pada sesuatu yang dia nikmati padahal itu kemaksiatan. Entah itu riba, entah itu perzinahan, entah itu perselingkuhan atau apapun jenis keburukan, ya, penipuan. Dia tahu circle itu tidak baik, tapi ternyata dia berusaha untuk meninggalkan itu karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Allah pasti segera akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kadang ada orang diberikan tawaran-tawaran, ya, nih ada proyek besar, tapi di situ ternyata ada ribanya. Di situ ternyata masih ada keburukan-keburukan, masih ada sifat, ada sesuatu yang haram, ada sogokan di situ. Dia ditawarkan tentang jabatan, ditawarkan tentang harta atau tentang sesuatu, padahal dia tahu di situ tidak baik. Kemudian dia tinggalkan itu, diniatkan untuk karena Allah, maka Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Dia mampu meninggalkan leyeh-leyehnya, bermalas-malasannya, atau meninggalkan sesuatu yang dicintai padahal dia tahu itu buruk, dan tapi dia sangat-sangat nyaman di situ. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Wa nafsak," dan diri kalian, ya, "in ashghalatha," jika kalian disibukkan bil haq, dengan kebaikan, ya, atau misalnya kalian tidak disibukkan dengan kebaikan, ya, illastaghalatska bil batil, pasti kalian akan disibukkan dengan keburukan-keburukan. Artinya apa? Kalau hari ini kita healing bukan dengan Al-Qur'an, bukan memilih Al-Qur'an sebagai jalan untuk mencari kesembuhan, baik kesembuhan jiwa, kesembuhan fisik, maka di situ bisa dipastikan bahwasanya yang akan kita temukan adalah kebatilan. Pasti. Karena Ibnu Qayyim juga menerangkan, "Man la yashfihil Qur'an la syafahu Allahu lahu, wa man la yakfihil Qur'an la kafallahu lahu." Barang siapa yang tidak disembuhkan dengan Al-Qur'an, selamanya dia enggak akan mendapatkan kesembuhan. Wa man la yakfihil Qur'an, dan barang siapa yang tidak dicukupkan dengan Al-Qur'an, selamanya hidupnya enggak akan ngerasa cukup. Cepat bosan. Hidupnya itu bosan aja bawaannya. Jenuh. Ya. Dia tidak akan merasakan kenikmatan dengan Al-Quran. Padahal Allah sudah berikan jaminan ketenangan. Allah sudah berikan jaminan kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada pelajaran-pelajaran yang lebih baik di atas pelajaran-pelajaran yang sifatnya duniawi. Bukan berarti yang sifatnya duniawi tidak baik. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, "Wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi." Jika kalian menginginkan dunia, yaitu ambillah, raihlah dengan ilmu. "Wa man arada al-akhirah," barang siapa yang menginginkan akhirat, fa 'alaihi bil 'ilmi. Ambillah dengan ilmu. "Wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilmi." Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya, ambillah dengan ilmu. Maka sumber ilmu itu dari Al-Quran. Bagaimana cara Al-Quran memberikan ilmu? Bagaimana cara Al-Quran juga menyembuhkan? Ternyata berpengaruh antara keimanan, keyakinan, dan pemahaman kita terhadap Al-Quran itu. Tadi Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah, bisa seketika sembuh. Bahkan pernah ada seorang syekh, dia salah seorang grand syekh, ya, di Timur Tengah sana, namanya Syekh Hamid. Beliau mendatangi saya, dia minta untuk diruqyah. Dia adalah ahli tafsir Al-Quran. Dia ahli tafsir Al-Quran, dia minta ruqyah ke saya. Saya siapa? Saya bilang, kenapa kok malah minta ruqyah sama saya?
Apa jawabannya beliau? Ya, dia menjawab dengan bahasa Inggris. Who, siapa katanya? Man behind the gun. Siapa di balik pemegang pistol? Paham nggak maksudnya? Seandainya bapak-bapak sekarang diminta untuk lomba panahan. Bapak-bapak ini badannya udah gede. Kemudian nanti ngelawan anak balita umur 5 tahun atau anak-anak kecil, anak SD kelas 7. Ya, kelas apa? Umur 7 tahun. Tapi dia atlet panahan. Ya, jenengan dikasih 10 anak panah. Anak itu dikasih mungkin hanya 5, setengahnya. Kemudian jarak 20 meter, dia atlet. Nah, kemungkinan 10 anak panah tadi itu 20 meter atau 30 meter jenengan kena enggak sasaran? Lebih banyak mana? Antara kita atau anak ini yang tadi dikasih cuma 5 anak panah, kita 10. Kalau kita bukan atlet, pasti anak ini lebih banyak mengenai sasaran. Maka Rasulullah juga sering menegaskan. Diambil dari Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Akhirnya saya ruqyah. Ternyata beliau itu terkena sihir dan terkena ain dari seorang mahasiswi yang dulu pernah suka sama dia. Jadi dia pernah ngangkat anak, ya, seorang putri, anak angkat dari Sulawesi, dan itu, ya, anak ini dijadikan anak angkat oleh syekhnya, tapi anak ini ternyata punya keinginan, punya hasrat, punya rasa sama syekh ini. Tapi syekh itu sudah menganggap anak ini sebagai anak angkatnya ketika di Timur Tengah dulu. Apa yang terjadi? Ternyata dia disihir. Disihir dengan air putih, ya, dengan minuman yang mana di dalam airnya itu dimasukkan darah haidnya. Jadi ketika dia mencoba untuk diruqyah berkali-kali di Timur Tengah, kok nggak sembuh-sembuh katanya. Dia seorang ahli tafsir, dia adalah ahli ibadah juga. Kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Ternyata dalam mencari penyakit itu membangun diagnosa harus tepat. Kata Imam Asy-Syafi'i, ya, Ibnu Sina mengatakan tepat dalam mendiagnosa itu adalah setengah dari obat. Orang kalau gagal mendiagnosa, otomatis gagal juga dalam meresepkan obat. Paham ya? Akhirnya beliau kebingungan, apa sih penyakitnya selama ini? Gejalanya ini sihir, tapi bagaimana? Buhulnya ini apa? Dari mana? Ternyata setelah datang ke Indonesia, jelas, ternyata kita itu punya varian sihir lebih banyak. Ya. Jadi varian sihirnya kita itu lebih banyak di Indonesia itu daripada di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu jarang ada sihir-sihir yang aneh-aneh. Oh, kita di sini banyak jenis-jenis sihirnya, kaya sekali. Nusantara ini sangat kaya dengan jenis-jenis sihir. Dukunnya banyak. Maka varian sihirnya juga banyak. Nah, karena kalau jenis sihir seperti ini bukan berarti Al-Qur'an itu milih-milih, tidak. Akan tapi lebih tepat penanganannya jika kita memahami sumber masalah. Ya. Jadi ternyata setelah ditelusuri, setelah diruqyah, oh, ada gejalanya begini Syekh. Coba ditelusuri, akhirnya ternyata benar, ditelepon, dia minta maaf karena mantan mahasiswinya ini dulu mengaku bahwasanya dulu pernah menyihir saya ini. Dia bertobat kepada Allah, dia katakan bahwasanya dulu saya begini. Ya sudah, dulu pernah seperti itu, kemudian kita ruqyah sambil dibekam. Waktu itu dia pernah sering bekam tapi tidak sambil diruqyah. Akhirnya dibekam sambil saya ruqyah. Kemudian kita lakukan terapi. Ya, terapi dengan timbun nabawi yang lainnya. Dikasih herbal ya, seperti diminumkan bidara. Kemudian sihir kalau di sana, ya, waktu itu dia katakan pantangannya atau salah satu penetralnya menurut dia adalah dengan konsumsi kelor. Dengan konsumsi kelor atau darahnya dikeluarkan. Nah, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Padahal beliau sudah berobat kemana-mana. Dia di Mesir, kemudian pergi ke Madinah untuk diruqyah, katanya begitu. Dia pergi ke Sudan, dia pergi kemana-mana, ke Yaman. Akhirnya diputuskan untuk pergi ke Malaysia. Di Malaysia dirujuk ke saya. Dia datang ke Malang, kita ruqyah di sini, Allah berikan kesembuhan.
Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran itu berpengaruh nanti. Dia katakan, kenapa kok malah saya yang disuruh? Dia katanya, karena memang kamu sudah biasa. Jadi beda antara orang yang sudah biasa meruqyah dan orang yang tidak. Karena sudah bolak-balik membaca itu. Jadi untuk merenungi tentu berbeda. Pemahaman beliau tentang Al-Fatihah jauh lebih bagus. Ya. Jadi perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu nanti seperti orang yang menebang pohon. Orang kalau ada pohon, kokoh pohonnya begitu ya, itu diumpamakan seperti penyakit. Ditebang dengan kapak yang tajam, tapi ternyata lengan orang yang ini lemah, maka nanti akan susah. Kalau orangnya kuat, badannya bagus, tapi kapaknya tumpul, juga susah. Apalagi lengannya lemah, kapaknya lemah, tambah susah untuk menebang pohon itu. Tapi kalau seandainya lengannya kuat, kemudian kapaknya juga tajam, maka pohon itu cepat tumbangnya. Begitupun penyakit atau setan di dalam diri kita. Kenapa enggak tumbang-tumbang setan itu? Karena kitanya yang lemah. Kitanya yang selama ini ternyata jauh dari Al-Quran. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai obat. Maka itu bagian dari keluhannya Rasulullah. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku sekarang itu tidak lagi menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai tempat dan cara untuk healing. Karena pasti ada ketenangan. Jadi kan kalau sudah tenang, gak butuh kita untuk pergi jalan-jalan jauh-jauh. Hambar rasanya. Ya. Meskipun kita butuh jalan-jalan, tapi ketenangan itu sudah kita dapatkan. Sejauh manapun kita pergi, sebagus apapun tempat wisata, entah itu pantai atau hutan, kita datang ke sana, tapi kalau jiwa kita jauh dari Al-Quran, sama sekali kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Sudah ada klaim dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang bermajelis atau duduk atau berdiri atau disibukkan dengan sesuatu dan di situ tidak ada zikrullah, tidak ada zikir kepada Allah, pasti dia akan merasakan kepenatan. Maka kalau ada orang datang satu majelis atau datang untuk duduk-duduk, nongkrong atau ngobrol-ngobrol, reunian atau kopdar gitu ya, ngumpul-ngumpul sama sahabatnya, tapi di situ tidak ada zikir kepada Allah, pasti jenuh, pasti penat. Barang siapa yang dalam keadaan berbaring tapi tidak ada zikrullah, justru dia akan merasakan keletihan. Bukannya fresh, bukannya tenang, bukannya plong, bukannya enak, bukannya nyaman tubuh itu, tapi dia akan merasakan letih, kemang badannya semuanya kalau tidak ada zikrullah. Kenapa? Karena jiwa itu, ya, pernah kan kita menemukan badan kita sudah capek, tapi ternyata kita nggak tenang gitu, nggak bisa tidur, gitu ya. Rasa takut datang, padahal nggak ada apa-apa. Dia bingung, aku takutnya kenapa? Maka kalau kita zikir di situ, kalau kita bacakan Al-Quran, nanti ginjalnya itu energinya naik. Orang kalau ada masalah di ginjal, ya, nanti itu tidurnya susah. Dibuat tidak nyaman, dibuat stres. Padahal mata ini udah berat, ngantuk. Tubuh itu udah lelah. Mau tidur merem itu nggak bisa, nggak nyaman. Ya, pindah ke sini, pindah ke situ, ya, bolak-balik badannya, kok nggak nyaman. Ganti kasur, pindah tempat, ganti bantal, habis itu mandi, nggak bisa tidur. Minum obat tidur, sama saja nggak bisa tidur. Kenapa? Karena jiwanya belum tenang. Karena selama ini kita itu disibukkan dengan menutrisi tubuh kita. Kita jarang menutrisi jiwa kita. Setiap hari kalau tubuh kita ngantuk, tubuh kita capek, butuh istirahat, tidur. Kalau lapar, makan. Haus, minum. Kan begitu. Kalau kita gerah, ya sudah, butuh udara yang segar, pakai AC, pakai kipas, atau kita keluar di bawah pohon, di tempat yang segar. Kalau kita kedinginan, sekarang Malang udah mulai dingin lagi, butuh kemul. Kan begitu. Kemulan. Begitupun dengan jiwa kita. Kadang jiwa kita merasakan kedinginan, kepanasan, kadang jiwa kita lapar, haus. Maka salah satu nutrisinya adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran.
Oleh karenanya, orang kalau sudah menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, insya Allah dia nanti tidak akan merasakan kejenuhan. Kalau sudah terlanjur punya penyakit, bacakan Al-Quran. Caranya bagaimana? Sentuh bagian yang sakit. Karena syarat dari ruqyah itu sentuh bagian yang sakit, atau diusapkan, atau ditepuk-tepuk, atau ditiupkan, atau dengan cara meludah tipis. Jangan banyak-banyak. Becek. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada tanya jawab. Ada tanya jawab tentang penyakit tertentu, kemudian mengobatinya gimana, silakan. Atau mau dipraktekkan. Panitia punya minuman lagi enggak? Bagikan semuanya, kita praktekkan. Ada enggak? Boleh, silakan. Bismillah. Yang akan kami tanyakan mengenai orang yang kena sihir, itu kita butuh pengobatan ke ahlinya. Ahlinya ini supaya tidak sirik atau tidak menyalahi. Bagaimana kita membedakan antara yang benar sama yang sunnah? Masya Allah. Ini pertanyaannya bagus. Barakallah. Ada lagi? Sudah? Jelas semua. Baik. Jadi ada ibu-ibu. Ibu-ibu kasihkan mic. Ibu-ibu jarang nanya soalnya. Biasanya ibu-ibu butuh healing misalnya ya. Silakan, udah dikasih mic-nya tadi. Enggak jadi nanya. Gara-gara dibilang butuh healing. Ada? Oh, itu mic-nya tadi sudah dikasihkan dari bawah. Silakan. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diizinkan Bu. Sudah diizinkan Bu. Monggo. Kalau kita sudah sakit lama, terus apakah setiap hari perlu diruqyah atau pakai digunakan lagi atau bagaimana ya Ustaz? Saya minta terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab." Akan masuk surga dari umatku itu 70 golongan tanpa hisab. Ila. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Humul ladzina la yaktawun." Mereka adalah orang yang tidak menggunakan kain. Ya. Kemudian wala tatatayyarun, tidak melakukan tiarah, tatayyur. Tidak melakukan tatayyur, tidak percaya sial. Kemudian wala yastarqun, dan tidak minta untuk diruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka itu bertawakal. Ya. Kemudian faqama Ukasyah. Kemudian Ukasyah, sahabat Rasulullah, berdiri. Ya. Oda Allah ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, jadi semoga aku menjadi bagian dari 70 golongan itu, kata Ukasyah. Kemudian Rasulullah SAW qala anta minhum. Maka kamu adalah bagian darinya, kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain juga angkat tangan. Ya Rasulullah, aku juga. Biasa gitu kan. Setelah ada yang begitu, yang lainnya ikutan nimbrung. Ya Rasul, aku juga pengen. Kamu sudah kedahuluan sama Ukasyah, katanya. Udah, jadi nggak ada kesempatan lagi. Yang tadi minta pertama kali Ukasyah, kata Rasulullah. Jadi 70.000 golongan nanti akan masuk surga tanpa hisab kecuali 3 yang menggunakan kai, yaitu pengobatan dengan sundutan besi panas.
Ya. Rasulullah mengatakan asy-syifa'u fi salasah. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Asyrabul asal, minum madu. Kata Rasulullah. Ya, minum madu. Syartatul mihjan, berbekam. Sayatan bekam. Dan yang ketiga adalah al-kayya bin nar. Ya, sundutan besi dengan besi panas. 3 kesembuhan kata Rasulullah. Ya, berbekam, minum madu, dan sundutan besi panas. Wa ana anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku dari kai. Tapi pelarangan di sini kata ulama tidak sampai haram. Jika sudah pakai madu, kemudian dibekam kok enggak sembuh, boleh tuh pakai kai. Kai itu kalau kata ulama kontemporer, salah satu kai itu maksudnya operasi. Besi panas itu maksudnya dioperasi, dibedah. Itu masuk ke dalam al-kai kata ulama. Jadi kalau orang sekarang udah enggak mau lahiran gitu kan. Ya dulu orang kalau lahiran misalnya kalau bayinya nyungsang atau bayinya enggak bisa diem gitu kan, tahu nyungsang ya, posisinya tidak benar gitu kan, atau tubuh ibunya enggak berenergi, kasih madu supaya nanti punya energi ketika melahirkan. Kemudian dibekam itu bagus untuk ibu hamil di atas 7 bulan itu sampai dia melahirkan. Itu sangat bagus. Ya, untuk merangsang gimana caranya nanti bayi itu mudah untuk keluar. Kayak gitu. Nah, akhirnya ulama tadi menyatakan bahwasanya di situ yang tidak masuk ya ke dalam 70 golongan ini, 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah yang minta untuk diruqyah. Yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang syirkiyah. Maka tadi pertanyaannya adalah bagaimana membedakan ruqyah yang syariah atau yang syirkiyah? Yang syariah dulu. Yang syariah syarat dari ulama adalah yang pertama adalah dia membacakan Al-Qur'an atau doa-doa dari Rasulullah atau doa-doa dari bahasa sendiri, diutamakan yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian bahasanya mudah untuk dimengerti. Ya, harus mudah untuk dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah dia meyakini bahwasanya kesembuhan itu dari Allah dan Al-Qur'an itu hanya perantara saja. Al-Qur'an dan doa-doa herbal semuanya hanya perantara. Itu yang syariah. Sedangkan yang syirkiyah gimana? Dia kadang menggunakan Al-Qur'an. Ini yang bahaya. Yang syirik itu banyak. Kalau jelas itu dijampi-jampi, disuwuk dengan oleh dukun, dan di situ tidak ada zikrullah, udah jelas itu syirik. Harus ada kalimat zikrullah. Akan tapi dukun juga menggunakan kalimat berkat la ilaha illallah, kalimat tauhid yang digunakan. Tapi di sisi lain dia menggunakan mantra-mantra lain. Ya, mantra-mantra lain. Bahkan pernah ada di Lampung dulu orang yang tidak kunjung sembuh. Dibawakan ke kiai, ke uskun atau kikun, kiai dukun atau uskun, itu ustad dukun. Ya, hakun, habib dukun, itu banyak. Bahkan di Malang itu ada hakun, habib dukun. Dia habib tapi dukun. Dibawa ke sana untuk berobat. Nah, yang di Lampung ini kiainya, ini rodok ini ya agak kurang beres. Dia merubah ayat Al-Qur'an. Dia menggunakan baca Al-Ikhlas, ya Al-Falaq dan An-Nas untuk menyembuhkan itu. Itu diajarkan sunnah oleh Rasulullah. Tapi ternyata sama dia dirubah. Orang yang kena gangguan jin yang sudah jauh dan lama parah ini, dan dia orang keturunan Jawa. Dia waktu baca surat An-Nas, dia bacakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, minal jinnati wan nas diganti sama dia. Minal jinnati waras katanya. Wah, disebul, sembuh seketika orang itu. Penyakitnya langsung hilang. Paham? Al-Quran ketika dirusak sama dia, minal jinnati wan nas diganti minal jinnati waras. Waras tenanan orang itu. Kenapa? Karena setan itu pergi dari tubuh orang ini. Kenapa? Karena melayani siapapun yang merusak Al-Quran. Dia memfasilitasi sejauh mana dia merusak Al-Quran atau merusak akidah seseorang. Atau ada juga dulu, ini saya diajarkan oleh tuan guru. Kalau di Lombok dulu namanya tuan guru. Ada orang yang diajarkan ilmunya dari tuan guru. Orang kalau luka, bocor gitu kan, atau kena sobekan gitu kan. Nah, itu langsung nanti
tanpa dijahit ke dokter, ya, darahnya bisa berhenti, dagingnya itu bisa langsung kejahit sendiri. Dibacakan mantranya, kemudian bacakan bismillah 21 kali, tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 21 kali, kemudian diakhiri dengan berkat la ilaha illallah, tiupkan. Diusapkan. Setelah itu seketika darahnya itu berhenti. Itu saya praktekkan saya dari SD kelas 4 sampai saya SMP. Itu siapapun yang bocor dulu, entah itu kepalanya tuh apa, dia nggak perlu, nggak sampai semalam sudah sembuh, kering tuh penyakitnya. Darahnya itu langsung berhenti. Sudah pernah saya praktekkan dan itu syirik. Membaca Al-Quran atau membaca bacaan dengan tahan nafas. Atau ada yang menggunakan ajian kulhu geni. Tahu kulhu geni? Pernah tahu nggak? Pernah dengar kulhu geni? Ajian kulhu geni. Ya, kulhu geni, api. Nah, orang yang mengamalkan ini dulu waktu itu biasanya silat. Naga dalam, dia pukul musuhnya, dak. Nah, nanti di sini memar biasa, tapi dalamnya membusuk sampai kan ada ulatnya. Ini kesyirikan. Jadi setan itu memfasilitasi. Maka ciri-cirinya orang itu nanti dia menggunakan Al-Quran, tapi nanti dicampur-campur lagi. Contohnya, Ibnu Qayyim mengatakan boleh kita pakai Al-Quran atau sesuatu itu dicelupkan di dalam air dengan bahan yang halal. Misalnya jangan pakai roti Maryam. Nah, tintanya pakai madu, tuliskan ayat Al-Quran di situ. Nah, boleh. Itu dalam Tibun Nabawi dibolehkan. Ya. Yang kayak gitu. Tapi faktanya di masyarakat kita nanti dituliskan jimat-jimat raja-raja tertentu pakai kertas putih gitu ya, dimasukkan ke dalam air. Udah jelas tintanya ini nggak baik kalau masuk ke dalam tubuh kita, apalagi kertas. Nauzubillah. Ini kertas itu, kertas dari kayu bahan kimia itu bahaya. Walaupun tulisannya Al-Quran, ada ayat kursinya, tapi setelah dibuka, biasanya dia mengambil dari salah satu kitab, dari kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro namanya. Saya pernah belajar di kitab itu, pernah buka kitab itu. Alhamdulillah saya sudah bertobat. Ya. Ya. Di situ itu isinya tentang pelarisan, orang yang nggak kunjung sembuh, orang yang sakit demam, apapun itu, orang yang susah jodohnya. Pernah dipraktekkan gitu, ya gampang nanti. Akan tapi yang bekerja apa? Setan. Katanya di situ ada khodam. Khodam apa? Khodam malaikat. Nggak ada istilah khodam malaikat. Bantahannya apa? Bantahannya Rasulullah SAW pengen ketemu dengan Jibril itu susah, nggak bisa. Ingat waktu itu, ya selama 2 bulan Al-Quran vakum untuk turun. Rasulullah gelisah. Pada saat itu Rasulullah pernah galau. Satu-satunya kondisi momen di mana Rasulullah galau di situ, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Muhammad ditinggal oleh Tuhannya. Kemudian turun surat Duha dan turun surat Al-Insyirah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Rasulullah merasakan ketenangan. Nah, di situ dalil bahwasanya malaikat itu nggak bisa disuruh-suruh. Rasulullah kangen sama malaikat Jibril kangen sama Rasulullah. Nggak bisa mereka. Mereka semua bisa diperlukan atas izin Allah. Ini kok tiba-tiba ngeletek sekarang ada ustadz di TV namanya Ustadz Nganu. Ustadz Nganu ini ngaku-ngaku di belakangnya ada malaikat. Dia bisa menyembuhkan beberapa orang. Nah, Ustadz Nganu ini memang dia mengatakan bahwasanya orang kalau dibacakan Al-Quran, setan itu, jin itu akan diikat katanya. Nauzubillah min dzalik. Para sahabat dulu, ya, menyembuhkan orang itu dengan Al-Quran. Tiba-tiba dia dapat ilmu, klaim dari mana? Pernah kita mau tabayun, kenapa kok dia bisa mengatakan seperti itu? Orang kalau diruqyah itu jin malah tambah terikat katanya. Kemudian dia menggunakan kalimat yang bahkan itu adalah kalimatnya Allah. Dia mengatakan kun fayakun untuk menyembuhkan orang. Ada program di TV namanya Ustadz Nganu ya. Jadi dia tuh sering mengobati. Nah, ini banyak orang yang kelihatannya sembuh. Bisa nggak sembuh dengan ruqyah yang syirkiyah? Bisa. Orang kalau ruqyah syirkiyah bisa sembuh. Tapi itu Allah tidak ridho. Allah izinkan. Sama kayak dengan sekarang makan bakso, 1 mangkok. Di situ baksonya ya isinya biasa somai, tahu, ya kan, tahu goreng. Kemudian ada gorengan, ada mie-nya. Kemudian pentolnya, misalnya pentolnya pakai daging babi. Kenyang nggak jenengan? Allah izinkan kita kenyang.
Kalau kita mau hidup, Allah izinkan kita hidup terus pakai itu. Ya, tapi Allah tidak ridho. Ya, jadi cara melihatnya adalah dia biasanya menggunakan cara-cara atau ada tambahan-tambahan selain itu. Dia menggunakan syarat-syarat pakai ayam cemani, banyaklah. Allah alam bisa. Jadi begitu. Dan pertanyaan yang kedua dari ibu-ibu, kalau orang sudah sembuhnya lama, sakitnya lama, gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana? Pertanyaannya apa? Diulang. Mic-nya tadi masih di situ kan? Ulangi. Ya, silakan diulang pertanyaannya. Begini Ustaz, kalau kita sudah sakit lama, sudah pernah diruqyah juga dulu, terus sudah pakai ibu nabawi, apakah perlu terus diruqyah? Oh ya. Jadi ya, ada orang yang diruqyah itu cukup satu kali, ada orang yang berkali-kali. Pernah saya meruqyah orang gila 3 tahun. Berobat ke dokter medis, dia juga beberapa kali ruqyah katanya gitu. Saya ruqyah setelah 7 kali baru dia diberikan kesembuhan oleh Allah. Pertamanya suaminya tidak yakin. Karena 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ruqyah itu enggak ada perubahan. Setelah kelima baru ada progres. Ke-6 dan yang ke-7 itu baru Allah berikan kesembuhan. Ada orang yang diruqyah 1 kali sembuh. Ada orang yang mau ruqyah baru niat saja datang itu penyakitnya sudah hilang, belum diruqyah, jinnya udah kabur. Ada yang penyakitnya sudah kabur duluan, ada yang seperti itu. Ya. Jadi itu tergantung Allah berikan kesembuhan kapan. Dan diantara caranya ya supaya istiqomah di rumah itu kita bacakan Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabiran." Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Faqra'u suratul Baqarah. Maka bacalah surat Al-Baqarah, "Inna syaitana yanfiru min baitihi yaqra'uhu surat Al-Baqarah." Karena setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Baru kita meruqyah orangnya. Jadi rumahnya harus diruqyah. Ya kalau ada orang biasanya tanya, "Bisa enggak saya diruqyah?" Biasanya saya sarankan diruqyah sekeluarga sak rumahnya. Karena itu adalah sunnah dari Rasulullah. Ada perintah khusus dari Rasulullah. La taj'alu buyutakum maqabiran. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Apa itu kuburan? Tempat buang mayit, tempat buang bangkai. Itu kuburan. Di kuburan itu udah nggak ada jiwanya. Makanya kalau rumah sudah seperti kuburan, kita akhirnya suami istri gampang cekcok, gampang berantem, masalah kecil diperbesar, sesuatu yang nggak perlu dipermasalahkan, perekonomian nggak kunjung selesai, nggak dilobang tutup lobang, ada saja kebutuhan, gitu kan? Pengeluaran ada saja, nggak bisa nabung, ya, kemudian tidak kunjung selesai lah masalah-masalah, kemudian sakit silih berganti datang, atau misalnya penyakitnya nggak kunjung sembuh, maka kita lihat. Kita perlu belajar juga dari Nabi Yunus, Nabi Ayub, ya. Kita juga harus belajar dari para nabi yang dulu diberikan penyakit yang lama, mereka pertolongan pertamanya P3K-nya adalah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Karena dengan penyakit yang kita rasakan itu Allah angkat dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah berikan kebaikan atas kesabarannya. Bahkan ketika kita berdoa, "Ya Allah sembuhkan," belum juga sembuh, maka Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan Allah punya 3 jawaban terhadap doa kita. Yang pertama, Allah segerakan jawab, sudah langsung disembuhkan. Atau Allah tunda kesembuhannya tapi Allah berikan pahala di akhirat nanti. Yang ketiga, Allah berikan ya kesembuhannya dalam waktu yang Allah izinkan, di mana nanti Allah sudah kumpulkan saldo-saldo pahala tadi. Makanya nanti di akhirat itu ada orang yang bertanya, "Ya Allah, ini pahala dari mana? Bergunung-gunung. Aku tidak pernah punya amal sebesar ini." Kemudian dijawab oleh malaikat bahwasanya itu dari doamu yang tertunda dulu di dunia. Kemudian dia mengatakan, seandainya aku tahu bahwasanya ya pahala bergunung-gunung yang didapatkan dari doa yang tertunda di dunia, maka katanya lebih baik tidak ada semua doaku yang dikabulkan di dunia. Gitu ya. Jadi jangan berhenti berdoa, perbanyak berdoa, karena Allah katakan dalam hadis qudsi ketika kita berdoa, Allah katakan apa?
Aku malu kepada hambaku ketika dia mengangkat tangan kemudian mereka menurunkan tangannya dalam keadaan kosong. Pasti ada tuh yang diberikan oleh Allah. Tidak mungkin. Kita mintanya apa? Allah berikan atau Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.